Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma di hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023. Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita rindu membaca merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dengan penuh sukacita. Sepanjang malam Tuhan telah memelihara, menolong dan menjaga kami. Memberikan kami ketenangan, kenyamanan, tidur lelap dan mimpi indah. Sehingga saat ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon Engkau Tuhan hadir menguasai hati pikiran kami untuk bisa merenungkan dan mengerti memahami firman Allah yang saat ini kami renungkan bersama. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-19 menjadi nats renungan kita di pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, hari Kamis lalu kita merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kita percaya bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita datang ke dunia ini dengan misi dan tujuan utama, yaitu menyelamatkan manusia yang penuh dengan dosa. Sehingga dengan demikian ia rela meninggalkan tahtanya yang mulia. Dia turun ke dunia menjadi sama seperti saudara dan saya, untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila mana tujuan Yesus Kristus datang ke dunia dengan misi penyelamatan, maka dalam hal memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita juga bertanya-tanya, apa maksud dan tujuan Yesus naik ke surga? Dalam pembacaan kita di dalam Markus dan juga di Injil-Injil lainnya, kita boleh menemukan jawaban beberapa di sana, bahwasannya Yesus Kristus naik ke surga ada beberapa alasan dan tujuan. Setidaknya secara 4 poin saya akan menyampaikan bagi kita di pagi hari yang indah ini. Ada 4 alasan mengapa dia atau Yesus Kristus naik ke surga. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus berasal dari surga, oleh karena itu ia harus kembali ke surga. Kita bisa menemukan itu dalam Yohanes pasal 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Lalu dalam pasal 13 ayat 3 dari Yohanes berkata, Yesus tahu bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi alasan yang pertama, mengapa Yesus naik ke surga? Karena memang ia berasal dari surga. Ia kembali ke surga karena memang surgalah asalnya berasal. Saudara-saudara, Tuhan Yesus kembali ke surga memang karena ia berasal dari sana. Tentunya juga sepertinya kita manusia, pribadi dan keluarga, ketika kita pergi ke suatu tujuan, ada keluar kota, ke luar negeri, pada saatnya kita akan kembali ke rumah kita, ke kota kita kembali, karena kita memang berasal dari sana. Yesus Kristus naik ke surga karena ia kembali di mana ia berasal. Hal yang kedua, mengapa dan apa menjadi alasan mengapa Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga karena ia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Tentunya saya sampaikan di awal bahwa Yesus datang ke dunia karena misi penyelamatan manusia yang berdosa. Dan oleh karena misinya itu telah diselesaikan dengan sempurna, maka ia kembali ke surga. Ia datang lahir sebagai manusia. Dia bertumbuh melayani dengan melakukan berbagai macam mukjizat-mukjizat dan keajaiban-keajaiban. Ia mengajar banyak orang tentang keselamatan, tentang kerajaan Allah. Ada banyak orang yang menjadi percaya kepadanya. Dan ketika ia ditolak, ia memberi nyawanya di atas kayu salib. Darahnya tercurah, dia mati dan bangkit kembali. Dan setelah 40 hari, ketika ia telah bangkit, ia naik ke surga yang kita rayakan di hari Kamis beberapa hari lalu. Tugasnya sudah selesai dengan sempurna.
nyawanya diserahkan untuk keampunan dosa manusia, dosa saudara dan saya. Sehingga dengan demikian, dengan selesainya misi penyelamatan, ia kembali ke surga di mana ia berasal. Yang ketiga, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ayat ini sangat terkenal Bapak Ibu Saudara, memberikan kita kekuatan bagi setiap orang percaya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi tujuan Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Menyediakan tempat bagi setiap umat yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kalau Yesus tetap di dunia, lalu siapa yang menyediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan surga? Ini tujuan Yesus yang ketiga. Ia menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Artinya iman kita kepadanya menjadi tidak sia-sia. Segala sesuatunya dia persiapkan untuk kita. Hal yang keempat, mengapa Yesus naik ke surga? Yaitu supaya Roh Kudus turun ke atas kita. Seperti janjinya bahwa ia naik ke surga, ia akan mencurahkan rohnya yang kudus. Di mana 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid dan mereka memiliki keberanian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil. Yohanes 16 ayat 7 dan 8 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, Yesus naik ke surga. Ia akan mencurahkan rohnya yang kudus bagi kita. Sehingga dengan demikian, diperlengkapilah para rasul-rasul, diberikan keberanian, dikatakan sebagai penghibur dan penolong bagi umat percaya untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Tantangan, persoalan, pergumulan tentunya tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia. Tetapi oleh Roh Kudus yang akan menolong, menghibur, dan menguatkan kita, kita akan mampu menjalaninya menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita ketahui bahwa ada 4 tujuan mengapa Yesus naik ke surga. Karena ia berasal dari surga, karena ia telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Ia menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi setiap kita yang percaya. Dan yang keempat, untuk ia naik ke surga mencurahkan rohnya yang kudus untuk menghibur, menolong, dan memperlengkapi kita orang-orang percaya. Lalu pertanyaan yang berikutnya, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus setelah kita melihat bahwa Yesus telah naik ke surga? Ia telah mencurahkan rohnya yang kudus dengan tujuan agar kita oleh kuasa Roh Kudusnya dimampukan untuk menjadi saksi-saksinya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa engkau akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku, kata Yesus. Mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Inilah tugas amanat agung yang telah Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid dan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Kita jangan hanya berdiam seperti nats firman Tuhan yang kita dengarkan hari Minggu yang lalu. Para murid-muridnya berdiri dan melihat ke langit. Tidak hanya sebatas kagum, tetapi ada tugas pekerjaan penting yang harus kita lakukan, yaitu menjadi saksinya melalui perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Sehingga melalui kehidupan kita, banyak orang-orang yang diberkati. Ketika nanti saudara-saudara pada saatnya diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam melayani Tuhan, katakanlah terpilih menjadi seorang majelis, baik itu penatua atau diaken, mari kita memberi diri kita untuk menjadi saksi Kristus. Dengan talenta, dengan karunia, dengan apa kemampuan yang kita miliki, kita terima itu dengan sukacita.
percayalah bahwa kalau Tuhan yang telah memilih saudara dan saya, Tuhan yang sama di dalam Yesus Kristus yang akan memperlengkapi kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Kami diberikan pengertian dan pemahaman Tuhan bahwa ada tujuan yang mulia yang menjadi alasan mengapa Engkau Yesus Kristus naik ke surga. Oleh karena itu Tuhan, ada tugas yang Tuhan telah percayakan bagi kami untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjalankan amanat agung Yesus, memberitakan kabar baik dan kabar sukacita kepada dunia ini, agar melalui hidup kami banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Ini hidup kami Tuhan sepanjang hari ini dalam memulai dan melaksanakan segala apa yang menjadi aktivitas tugas-tugas pekerjaan kami. Tuhan sertai kami, berkati kami oleh kekuatan kuasa dari Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.